واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وخليل ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat karunia yang telah Allah curahkan kepada kita bersama. Karena nikmat tersebutlah kita masih mampu untuk menjalankan seluruh rangkaian kehidupan kita di dunia ini. Dan yang paling penting dari seluruh nikmat itu, dan yang paling agung, yang paling besar adalah nikmatul hidayah alal Islam wa alal iman wa ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam, nikmat beriman, dan nikmat bisa berjalan di atas metode beragamanya para salafus saleh dari umat ini, yakni Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita. Kita masuk kepada bab yang baru. Bab yang sebelumnya adalah tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-babul khamis, bab yang kelima. Fil wudu'i wa fihi masail. Bab yang kelima ini adalah pembahasan tentang wudu, tentang fikih wudu. Dan dalam bab ini ada beberapa pembahasan yang akan dijelaskan oleh penulis kitab yang semoga Allah merahmati mereka. Qala, penulis berkata, al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifuhu wa hukmuhu, pengertian dan hukum berwudu. Harus tahu kita Pak ya, apa pengertian wudu? Karena wudu itu bukan bahasa Minang, bukan juga bahasa Melayu, bukan bahasa Jambi Pak ya. Wudu itu bahasa Arab. Maka kita mesti mengetahui pengertian wudu menurut bahasa Arab. Jadi al-wudu secara bahasa Pak, ya, dia adalah masdar, ya kan, dari kata wadu'a. Ya. Mushtaqqun minal wadha'ati, yang diambil dari kata al-wadha'ah. Jadi dia mushtaq itu yang diambil ya. Pecahan dari kata al-wadha'ah. Akar katanya adalah al-wadha'ah, wudu itu. Apa makna wudu itu menurut bahasa? Maka secara bahasa maknanya adalah wahiyal husnu wan nazafatu. Dia adalah kebaikan dan kebersihan. Itu maknanya Pak ya. Jadi wudu menurut bahasa dua. Kebaikan dan kebersihan. Namun yang kita pahami di sini bukan menurut bahasa. Bahasa itu digunakan dalam
ya dalam bahasa orang Arab. Jadi kalau orang Arab terkadang menggunakan kata wudu itu untuk menunjukkan satu yang baik, ya satu yang bersih kan wudu. Hada ya wudu, ini bersih. Gitu. Itu secara bahasa. Namun kalau kita berbicara fikih, tentu kita harus ya memaknai wudu itu dalam pengertian istilah fikih atau dalam tinjauan syariat. Karena fikih ini syariat, Pak. Jadi fikih itu adalah hukum syariat. Kembali kita makna fikih, Pak. Pada pendahuluan kita telah membahas apa itu fikih itu apa. Fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat. Jadi fikih itu yang dibahas hukum syariat, bukan hukum akal. 1 tambah 1 2 itu hukum akal. Ya, itu scientific. Ya, itu matematik ya. Bukan juga hukum adat kebiasaan, enggak. Fikih itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum syariat. Syariat itu ada landasannya. Apa Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas kan itu. Nah, ini masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Jadi apa pengertian wudu menurut syariat ini, Pak? Isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati. Menggunakan air dalam 4 anggota wudu. Jadi yang wajib itu ada 4, Pak ya. Yang wajib dibasuh itu ada 4 anggota wudu. Apa saja? Wahiyal wajhu. Yang pertama wajah. Wal yadani, yang kedua kedua tangan. Yang ketiga wara'su, kepala, dan telinga. Dalam hadis nanti kita baca Pak ya, dalam hadis sahih Nabi mengatakan wal udhunani minar ra'si. Kedua telinga ini masuk ke dalam kepala. Ya, jadi telinga ini Pak bagian dari kepala. Ya, karena memang telinga ini tumbuhnya di mana? Di kepala. Bukan di kaki ya Pak ya. Kalau di kaki aneh itu. Bisa viral Pak ya. Ada orang telinganya di kaki misalnya. Wah, langsung viral dia. Langsung dia buat akun TikTok ya Pak ya. Nah, live dia, banyak yang nonton. Sekarang kan seperti itu. Ya dikit-dikit live ya, untuk mencari cuan. Boleh-boleh saja Pak, asal tidak melanggar syariat. Oh, tidak boleh itu, tidak bisa juga kita katakan jangan ada musik, jangan ada pelanggaran syariat, boleh-boleh aja. Contoh dia dakwah, konten dakwah. Ya kan? Nah, yang penting niatnya adalah apa? Atau untuk bisnis. Bisnis kan boleh dalam Islam, Pak. Iya. Orang mempostingkan atau menjual barangnya lewat online, boleh. Yang tidak boleh itu kalau pas jual, ya kan, ada maksiatnya. Dia berbohong, ya kan, barangnya ori katanya. Ternyata yang dikirim KW. Tidak boleh Pak. Kalau KW bilang KW, ya, ori bilang ori. Ini contoh, ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Atau dia dengan musik itu tidak boleh juga. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang keempat apa? Warijlani, dan kedua kaki. Jadi itu empat anggota wudhu yang wajib dibasuh ketika berwudhu. Muka, ya. Kemudian apa Pak? Kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Ini wajib untuk dibasuh. Ala sifatin makhsusatin, dengan sifat yang khusus atau dengan tata cara yang khusus. Fi syar'i, yang dijelaskan dalam syariat. Jadi tidak boleh kita membuat tata cara wudhu baru, Pak. Harus tata cara wudhu itu Pak sesuai dengan syariat atau sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, ya, dengan cara mendekatkan atau beribadah kepada Allah dengan niat lah ya, dengan niat beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya, definisi wudhu secara syariat. Ya kita ulangi lagi Pak ya. Jadi wudhu itu dalam tinjauan syariat artinya dalam menggunakan air ya. Karena kalau pakai debu itu namanya tayamum. Yang namanya wudhu itu adalah menggunakan air. Ya, untuk dibasuh pada 4 anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh ya. Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Dengan cara yang khusus yang dijelaskan dalam syariat. Tidak boleh kita buat cara-cara dari kita saja. Karena mohon maaf ya, ada di antara manusia atau di antara saudara kita, orang-orang tua dahulu Pak, kalau wudhu itu Pak
diusapnya apanya? Tengkuknya. Sebenarnya lihat, itu enggak ada. Ada Pak ya orang wudu tengkuknya diusap. Nah, itu buat tata cara ibadah baru itu. Itu enggak ada Pak ya? Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukum berwudu, Pak? Hukumnya wajib. Orang yang berhadas, kentut dia itu hadas kecil atau mohon maaf ya, setelah dia mengeluarkan air kenikmatan gitu. Iya. Iya, atau air mani, Pak ya. Nah, itu dia sudah berhadas besar itu. Kalau dia langsung sholat atau wudu nak mempan. Orang yang keluar air kenikmatan itu harus mandi wajib. Karena dia hadas besar. Jadi wudu itu Pak, cuman bisa menghilangkan hadas kecil. Catat Pak ya, wudu hanya bisa menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar hanya bisa dihilangkan dengan mandi wajib. Namanya ghuslul wajib gitu ya. Atau ghuslul janabah. Sama istilah itu. Beliau berkata wa hukmu, dan hukum berwudu itu adalah annahu wajibun. Sesungguhnya hukumnya adalah wajib alal muhditsi, atas orang yang berhadas, itu hadas kecil. Idza arada sholata, apabila dia ingin salat. Wa ma fi hukmiha, dan yang serupa dengan hukum salat yang mensyaratkan berwudu di dalamnya seperti apa? Kat tawafi, seperti orang yang tawaf. Tawaf itu juga wajib Pak. Pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, kalau Bapak umroh Pak ya, maka kalau batal wudunya harus kembali kita wudu. Tapi susah Pak Ustadz, WC di tempat tawaf itu jauh gitu ya. Makanya kita harus pintar-pintar gitu ya. Bawa tas kecil, masukkan air, botol. Boleh aja kita cari di sudut-sudut apa ya? Ya, berwudu aja kita dengan alat kadarnya yang wajib-wajibnya saja Pak. Karena Nabi itu Pak pernah berwudu dengan 1 mut air. Dengan segini air bisa Pak. Ya kan? Yang penting yang wajib saja sekali. Karena membasuh itu yang wajibnya sekali. Yang 3 kali itu sunnah. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau kita sedang tawaf, kentut kita batal. Nggak sah kalau kita lanjutkan lagi tawaf. Namun kita wudu dan kita lanjutkan. Misalkan kita sudah 2 kali keliling ya. 2 kali putaran Pak. Nah, putaran ketiga kentut kita misalnya. Maka kita langsung wudu, dan setelah wudu itu lanjut putaran yang ketiga. Ya, tidak membatalkan putaran yang sebelumnya. Ya, lanjut aja. Seperti itu Pak ya. Ya, kalau Bapak tawaf. Dan seperti apa lagi yang mengharuskan berwudu Pak? Ibadah yang mengharuskan wudu. Apalagi wa massil mushaf, seperti menyentuh mushaf. Itu pendapat yang kuat ini ya. Menurut pendapat yang kuat, mushaf yang ada Al-Qur'annya, ya maka ini nggak boleh kita sentuh. Kalau kita berhadas kecil, mesti kita berwudu. Dan wudu itu Pak menjaganya sunnah. Ya kalau hanya menjaga wudu Pak ya, misalkan tiba-tiba Bapak kentut, berwudu Bapak itu hukumnya sunnah. Apalagi kalau Bapak sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, maka tentu pahalanya lebih besar. Gitu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tahu kita Pak ya hukum wudu itu. Jadi hukumnya apa Pak? Wajib. Namun wajib atas siapa? Atas orang yang berhadas kecil yang hendak melaksanakan ibadah yang mengharuskan berwudu seperti salat, tawaf, menyentuh mushaf dan yang lainnya. Paham ya Pak ya? Jadi wudu itu tidak wajib setiap keadaan enggak. Kita nak tidur wudu itu tidak wajib hukumnya, itu sunnah. Iya. Jadi wudu itu Pak bisa hukumnya wajib, bisa sunnah, tergantung keadaan. Yang wajib apa? Ketika nak sholat, nak tawaf ya, atau melakukan ibadah yang mengharuskan atau mewajibkan kita berwudu. Syarat sah ibadah itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, kemudian juga kita disunahkan Bang, mohon maaf ya, mungkin bagi kita suami istri ya, tidak melakukan ya jima ya, maka kita juga disunahkan berwudu. Supaya apa Pak? Supaya berkah. Ya, pekerjaan kita itu berkah dan jauh dari setan. Karena setan itu Pak sangat tidak senang dengan orang yang bersuci. Sementara Allah senang dengan orang yang bersuci. Dalilnya apa Pak? Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 222.
222 penggalan terakhirnya. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka orang yang bertobat dan orang yang bersuci. Termasuk berwudu, Pak, mana? Taharah itu. Termasuk berwudu. Nah, kemudian kita masuk pembahasan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajibu wa mata yajibu. Jadi pembahasan yang kedua ini ada beberapa yang dibahas. Yang pertama dalil, Pak ya. Dalil wajibnya wudu. Harus tahu kita, Pak ya. Dalilnya apa? Dari Al-Quran dan hadis ya. Kemudian atas siapa wajibnya berwudu itu? Jadi wudu itu wajib atas siapa? Atas orang yang akan melakukan ibadah yang mensyaratkan berwudu. Kemudian yang ketiga, mata yajibu. Kapan wudu itu diwajibkan? Ya, ketika apa gitu kan? Nah, ini mesti kita ketahui, Pak. Yang pertama tentu kita harus menghafal dalil kalau bisa, Pak ya. Ya, kalau bisa kita hafal. Namun kalau susah menghafal, dapat kita pahami aja maknanya gitu. Jadi dalil wajibnya wudu itu, Pak, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayat yang berapa, Pak? 6. Ini dalil dari para ulama sepakat semua, Pak ya. Seluruh kitab-kitab fikih yang membahas tentang fikih berwudu, maka dalilnya pasti sama ini. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian berdiri hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ini dalil ya, anggota wudu yang pertama yang wajib dibasuh adalah muka. Lazaro? Belum ya? Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi, sampai ke siku. Ini dalilnya, Pak ya, membasuh tangan sampai siku. Ilal marafiq ya. Marafiq ini arti siku-siku ya, siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala ke kalian. Kalau ke kepala perintahnya diusap. Apa beda basuh dengan usap, Pak? Kalau basuh air itu harus dialirkan ke anggota tubuh. Kalau diusap enggak, air itu hanya dialirkan ke tangan kita, yang dengan tangan itu kita usap. Nah, gitu, Pak ya. Seperti itu. Kemudian wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'baini, sampai kepada kedua mata kaki. Nah. Wa in kuntum junuban fattahharu. Fattahharu, kalau seandainya kalian ya berhadas besar, junub ya, maka bersucilah. Dengan apa? Dengan mandi wajib ini, tidak bisa dengan wudu. Kalau junub, kalau hadas besar. Wa in kuntum mardha, dan apabila kalian sedang sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian habis berak gitu ya. Aw lamastumun nisaa, atau kalian menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'a, maka kalian tidak mendapati air. Fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiba, dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka cara tayamum itu kata Allah ya, usaplah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum minhu, dan kedua tangan kalian darinya. Lihat, Pak, ketika Allah memerintahkan untuk tayamum, mengusap tangan, maka tidak ada kata ilal marafiq, kepada kedua siku. Jadi kalau tayamum itu sampai pergelangan tangan saja. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kesulitan atas kalian. Walakin, akan tetapi, yuridu liyutahhirakum, Allah ingin mensucikan kalian, wa liyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ini ya, ini dalil tentang wudu ini, Pak, ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. Termasuk dalil tentang tayamum, lengkap ini. Ini hadirin yang Allah berikan. Ini dalil dari Al-Quran, Pak ya. Dalil dari Al-Quran kewajiban berwudu bagi orang yang berhadas, yang akan melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang mewajibkan berwudu, yang mensyaratkan wudu, yang merupakan syarat sah ibadah tersebut. Faham, Pak ya? Kemudian dalil dari hadis.
Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Maksudnya salat orang tidak bersuci, dia sebelumnya ya kentut, ya berhadas kecil atau hadas besar, tidak mandi, dia tidak diangkat hadasnya dengan mandi wajib untuk hadas besar, berwudu untuk hadas kecil, maka Rasul mengatakan Allah tidak akan menerima salatnya. Artinya salatnya tidak sah. Kemudian wala shadaqatan, dan Allah juga tidak akan menerima sedekah min hulul, dari ya hasil korupsi gitu ya. Jadi gulul ini Pak maknanya umum. Jadi harta yang didapatkan dengan cara yang haram itu dalam bahasa hadis namanya hulul. Apa namanya Pak? Hulul. Ini bisa jadi kosakata Bapak ini. Nah, ini gulul ini ya. Ini harta hulul. Oh pakai koin Pak ya, hulul. Iya. Jadi bagaimana historisnya Pak ya? Sejarah kata-kata gulul ini Pak ya. Nah, ini penting Pak. Jadi gulul itu Pak, dahulu ada sahabat Pak, sahabat. Nah, yang namanya sahabat kan juga manusia. Jadi secara oknum pribadi manusia itu tidak maksum, ya kan? Jadi ada sahabat itu Pak, pas perang itu dicurinya Pak, dikorupsinya lah kalau bahasa kita ya. Harta rampasan perang itu. Nah, maka disebut oleh Nabi itu sebagai ghulul, ya kan? Ini hadirin yang Allah muliakan. Wal ghulul, ghulul itu adalah as-sarakatu min amwalil ghanimati wa ghairiha. Hasil curian dari harta rampasan perang dan yang selainnya. Intinya harta-harta yang tidak halal ya, yang didapat dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah, itu namanya apa Pak? Ghulul. Jadi Allah tidak menerima sedekah yang dikeluarkan dari harta yang seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya ada Pak, mohon maaf ya, pejabat yang korup ya, ingin menginfakkan, menyedekahkan ya hartanya untuk beli karpet, tidak berkah itu Pak. Tidak diterima oleh Allah, haram. Ya. Kalau kita tahu karpet itu dari harta yang haram Pak, dari harta korup misalkan, berdosa kita itu. Ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian dalil yang berikutnya masih dari hadis Sahih Muslim ya Pak ya. Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salatan man ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat ya dari seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi dia sudah tahu kentut put gitu ya, tetap aja dia salat Pak. Karena dia malu ya. Karena dia sholat di shaf yang pertama, ini masjid Istiqlal ini ya, masjid besar ya, ini tidak boleh Pak. Ya, kalau dia tetap sholat Pak, yang pertama sholatnya tidak sah, yang kedua dia itu dikhawatirkan memperolok-olok agama. Nah, ini bahaya lagi kalau dia sengaja untuk apa? Memperolok-olok agama, sholat dalam keadaan ya berhadas, sudah kentut dia, karena dia malu, tidak boleh malu, pergi aja kita. Ya kan, langsung kita ke WC kan gitu. Hanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis kitab ini, walam yunqal an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun, tidak dinukilkan dari seorang pun dari kalangan kaum muslimin dan para ulama kaum muslimin ada perselisihan dalam hal ini Pak. Artinya tidak ada ulama yang berbeda pendapat kalau wudu itu hukumnya tidak wajib bagi orang yang ingin sholat. Apalagi orang itu berhadas kecil. Tidak ada khilaf. Artinya ini adalah masalah ijma. Berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ulama sudah ijma, sudah sepakat. Jadi tidak ada yang berbeda pendapat. Gitu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau dalam hadis ya, banyak sekali hadisnya, diantaranya hadis Sahih Muslim yang kita baca tadi, bahwasanya Allah tidak menerima salat tanpa berwudu, tanpa bersuci. Demikian pula Allah tidak menerima sedekah dari harta korupsi, gitu, ghulul. Ya. Sehingga di sini dikatakan fasabatat bidzalika masyru'iyyatul wudu'i bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Maka sudah ditetapkan, sudah tertetapkan
Ya, sudah ditetapkanlah gitu bahasa kita ya. Dengan hal itu, dengan Al-Quran, hadis ya. Disyariatkannya wudu itu berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma. Gitu. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya, atas siapa diwajibkan kan gitu. Jadi wudu itu atas siapa diwajibkan. Wa amma ala man yajib, dan adapun atas siapa diwajibkan berwudu tersebut, maka beliau mengatakan fayajibu 'alal muslimil balighi al-'aqil idza arada salata wa ma fi hukmiha. Maka diwajibkan berwudu itu atas seorang muslim yang sudah baligh, yang berakal, apabila seorang muslim yang sudah baligh dan berakal itu arada salata, ingin melaksanakan salat dan mengerjakan ibadah apa saja yang sama hukumnya dengan salat. Artinya sama-sama ia mensyaratkan berwudu ketika hendak melaksanakannya. Karena salat itu Pak, syarat sah salat apa nanti kita bahas ya dalam kitab salat, dalam pembahasan fikih salat. Jadi syarat sah salat diantaranya adalah at-taharatu minal hadasi ya wal khabas ya, atau wan najasah. Suci dari hadas dan najis. Baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Baik itu najisnya itu dari najis mughalladhah maupun najis mukhaffafah. Najis yang besar maupun najis yang ringan. Jadi suci itu makna suci itu Pak ya. Jadi suci dalam tinjauan syariat maknanya apa Pak? Dia bersih dari ya hadas. Hadas itu sifat Pak ya, nggak kelihatan dia. Nah, yang melekat pada tubuh manusia. Dia bukan benda hadas itu, namun dia sifat. Ya, sifat yang mengharuskan orang tidak suci ketika dia melakukan sifat-sifat yang menimbulkan hadas. Contoh habis beol, habis berak ya. Walaupun kita sudah istinja Pak, ya kan? Walaupun sudah bersih itu, media berak kita itu, lubang untuk mengeluarkan berak itu sudah kita siram, sudah kita gosok dengan tangan kita, ya kan? Bahkan ada sebagian teman dia dengan sabun gitu ya. Habis berak itu dengan sabun juga gitu ya. Lah bersih kinclong. Apakah dia sudah suci? Belum. Karena statusnya masih berhadas ya, hadas kecil habis berak itu. Walaupun najis yang menempel di lubang keluarnya berak itu sudah kita bersihkan Pak, namun statusnya masih belum suci. Dengan apa diangkat hadas kecil habis berak itu Pak? Dengan apa? Berwudu. Kita niat ke dalam hati kita untuk mengangkat hadas kecil. Ya kan? Kemudian kita lakukan sunnah-sunnah wudu entar ya. Apa itu sunnah wudu? Membasuh kedua tangan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Utsman bin Affan yang beliau mencontohkan cara wudunya Nabi. Jadi Nabi itu akan kita bahas entar ya. Cara wudunya bagaimana diawali dengan niat. Jadi dalam hati Pak ya, Nabi berniat ya ingin mengangkat hadas kecil. Tidak dilafazkan karena tidak ada satu hadis pun yang Nabi mengajarkan dan mempraktikkan. Dan sahabat juga tidak pernah mempraktikkan dan mengajarkan harus mengucapkan lafaz niat. Sehingga ada teman Pak, mohon maaf ya Pak ya, ini kisah saya, kisah realita. Pernah ada teman Pak waktu saya SMA Pak, dia ingin sholat tahajud, saya ingin sholat tahajud ya. Tapi sampai sekarang belum hafal niat. Jadi saya bilang kan, ya sampai sekarang tidak pernah sholat tahajud saya, tidak hafal niat panjangnya katanya Pak. Ya, usolli sholat tahajud sunnah apa ya katanya. Ya tidak hafal-hafal. Enggak ada Pak dalam Islam itu kita dianjurkan menghafal niat. Tapi mengikhlaskan niat ada. Jadi niat itu pekerjaan hati, maka tempatnya di hati. Maka ulama sepakat ya Pak ya, seluruh mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua sepakat. An-niyatu mahalluha qalb. Niat itu tempatnya adalah di hati. Sedangkan melafazkan niat tidak sepakat ulama. Bahkan ada ulama yang menganggapnya ada perbuatan mengada-ngada alias bid'ah. Bukan kata saya Pak ya. Tidak, ulama yang mengatakan. Di antaranya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ya dari kalangan mazhab Maliki. Kemudian ada Imam Ibnu Taimiyah dari kalangan mazhab Hambali kan gitu. Yang menganggap sunnah ada, tapi pendapatnya lemah gitu. Lemah seperti Imam An-Nawawi. Ya, lemah Pak. Karena ulama itu ucapannya enggak dalil. Ucapan ulama bisa menjadi dalil kalau sesuai dengan
hadis Al-Quran, sunnah, dan ijma. Dan ijma para salaf, ulama sahabat, tidak ada mereka yang mengajarkan melafazkan niat. Susah Pak. Agama Islam ini mudah. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, ad-dinu yusrun. Islam itu ada agama yang mudah. Misalkan Bapak ingin nolong orang kecelakaan, Pak, kan butuh niat itu. Kalau orang yang menganjurkan melafazkan niat, sengaja aku menolong kamu karena Allah, wah meninggal, belum diangkat lagi. Ya kan, tidak apal niat mengangkat orang itu. Padahal niat itu cukup di mana Pak? Dalam hati kita. Ikhlaskan dalam hati kita. Saya ini nak ngapain ini? Nak sholat dalam hati, ya Allah, sholat itu karena Engkau ya Allah, untuk mengharapkan ridhomu. Itu aja Pak. Tidak usah kita baca usolli fardhu zuhri arba rakaatin makmuman, ya kan? Kemudian yang lengkap jam berapa? Fi saati ya wahidah, jam 1 gitu ya. Iya, siapa nama imamnya? Wasmu imam Huwaid. Susah gitu ya. Nak semua nak dibaca apa ya? Nama imamnya siapa? Di masjid mana ya kan? Di masjid di Mushola Al-Kautsar ya. Nah, kan susah ya Pak ya. Iya, kan seperti itu. Jadi semua nak disebutkan. Padahal niatnya, namanya niat itu Pak, dia bukan ucapan dia. Niat itu adalah perbuatan hati. Tujuan kita itu niat itu. Al-qasdu. Makanya ulama mengatakan niat secara bahasa itu artinya al-qasdu. Ya kan? Tujuan kita melakukan sesuatu itu apa? Motifnya gitu. Boleh aja ya mulut kita mengatakan suatu niat tidak sesuai dengan hati. Yang mana yang dihitung oleh Allah? Yang di hati. Karena niat itu tempatnya di hati. Boleh jadi kita bilang saya ikhlas Pak ya. Padahal di hatinya ya Allah berat niat ya kan. Mahal niat pula nih. Apa iuran RT ini gitu. Saya ikhlas Pak, ambil apa dalam hatinya. Yang mana yang dihitung? Ucapannya enggak. Yang dilihat oleh Allah adalah perbuatan hatinya. Ini Pak. Jadi niat itu Pak, ulama sepakat perbuatan hati. Jadi orang tidak wudu itu Pak, yang pertama niat. Niat kita ya dalam hati ingin mengangkat hadas kecil. Kemudian apa sunnahnya Pak? Sunnahnya kita baca bismillah. Bismillah, tidak wajib Pak ya. Baca bismillah sunnah hukumnya. Kemudian setelah itu kita basuh. Ini sunnah Pak ya. Kedua tangan-tangan kita sambil kita seka-seka Pak ya. Jadi jemari kita gini Pak ya. Nah, pakai keran kan mudah sekarang gini Pak ya. 3 kali. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur. Kemudian setelah itu kita hirup air, itu namanya istinsyak. Kemudian keluarkan istinsar. Ya. Kemudian kita keluarkan 3 kali. Setelah itu baru yang wajibnya Pak. Ya. Baru setelah itu kita basuh muka kita dan seterusnya sampai kaki gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Nanti akan kita bahas, akan kita bacakan hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Affan ya. Jadi atas siapa diwajibkan? Atas seorang muslim. Hingga orang kafir pada wajib wudunya. Iya, kalau dia wudu tidak sah. Karena dia masih punya hadas berupa kekufuran dalam hatinya. Maka dia harus mu'allaf dulu kan gitu. Kemudian balik Pak. Orang yang belum balik Pak, ya belum wajib. Namun kalau seandainya dia sudah mumayyiz, sudah usia 7 tahun, kalau dia sholat sah, kalau dia wudu sah. Namun belum wajib. Ini namanya syarat wajib, bukan syarat sah. Kalau Islam itu syarat sah. Nah, itu harus bisa kita bedakan Pak. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat sah itu Pak, kalau tidak terpenuhi persyaratan itu tidak sah ibadah sholat kita. Tapi kalau syarat wajib, kalau belum terpenuhi belum wajib, belum berdosa kita. Tapi kalau kita lakukan tetap sah. Dengan syarat seseorang itu atau anak kecil itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu Pak sudah bisa dia membedakan antara mana ibadah, mana yang main-main. Bisa dia membedakan 2 perkara. Disuruh maknya nak beliin Indomie, betul dibelinya Indomie Pak. Tapi kalau disuruh mak nak beli Indomie, rupanya dibelinya swallow ya. Sandal yang dibelinya. Ya kan main-main video kan, enggak paham dia. Ya kan itu artinya anak yang belum mumayyiz itu Pak. Itu belum ya dianjurkan untuk beribadah karena dia belum bisa membedakan mana kebiasaan, mana yang ibadah. Ini hadirin yang Allah muliakan ya. Kemudian berakal. Kalau akal ini salah sah Pak. Karena orang gila enggak sah ibadahnya. Berakal di sini maksudnya orang waras ya.
orang yang tidak dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Kalau ODGJ itu Pak ya tidak sah dia meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram. Kalau dia melakukan yang haram Pak tidak dihitung dosa. Misalkan ada ODGJ supaya telanjang dia kan haram. Buka orang kan haram kan. Tapi karena dia gila Pak ya, maka dia tidak berdosa. Kita yang nengoknya ya berdosa Pak. Ya kan? Sama lagi kita dengan dia gitu kan. Kita yang ngetawain dia ya berdosa kan ada juga Pak ya. Sebagian orang waras Pak, nama orang gila Pak ya diketawai pula. Ya seharusnya orang gila itu dilaporkan ke dinas sosial ya supaya ditertibkan kan seperti atau kalau bisa dilaporkan kepada keluarganya dan dibina. Ya, dan kita juga Pak mengapresiasi lah Pak ya ada sebagian lembaga atau oknum ya Pak ya kan ada sekarang ya yang buat apa itu ya yang buat konten itu kan dia diambilnya orang gila kemudian dimandikan itu bagus itu Pak ya kan kemudian ada juga yang sampai diserahkan kepada keluarganya itu bagus itu termasuk amal sosial ya iya membantu keluarga orang yang terkena penyakit gila atau ODGJ itu Pak sehingga terurus keluarganya tidak ya menjadi beban atau sampah masyarakat yang akan menimbulkan berbagai hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Ya. Jadi sholat wajib bagi orang seperti itu ya muslim balik dan berakal apabila hendak sholat dan melakukan ibadah yang sama hukumnya dengan sholat yang mensyaratkan berwudu di dalamnya. Wa amma mata yajib dan adapun kapan diwajibkan wudu itu fa idza dakhala waktu shalah. Jadi wudu itu Pak wajib hukumnya kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau sebelum waktu sholat Pak Ustaz sudah wudu kita itu sunnah hukumnya. Yaitu sunnah. Au aradal insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahul wudu. Atau seorang manusia hendak melakukan sebuah perbuatan atau ibadah ya yang mensyaratkan atau disyaratkan baginya berwudu. Contoh tawaf, ya kan? Kalau seandainya kita ingin tawaf maka wajib hukumnya kita berwudu karena tawaf itu wajib orang melakukan tawaf itu dalam keadaan berwudu atau suci dari hadas kecil. Wa illam yakun dzalika ya muta'alliqan biwaqtin kat tawafi wa masil musab walaupun tidak berkaitan dengan waktu ya seperti ibadah tawaf karena tawaf itu Pak kapanpun Pak ya yang penting kita sudah melaksanakan sholat ya yang wajib Pak dan tawaf itu tidak ada waktu terlarangnya kalau sholat ada Pak ya pas matahari ya sedang terbit inda tulu'is syams ya ketika tulu itu terbitnya matahari, kemudian ketika matahari sejajar dengan kepala kita. Kemudian ketika matahari tenggelam, pas ketika tenggelam itu waktu yang dilarang sholat. Tapi kalau tawaf enggak Pak. Nak pas itu ya, enggak tengah malam, enggak jam 3. Ya kan kapanpun kalau tawaf itu tidak terlarang waktunya. Kecuali enggak sholat kalau orang lah sholat wajib ada tawaf, biasanya askari itu Pak ya. Dilarangnya wakaf deh. Ya wala tawakaf ya haj gitu ya. Berhenti gitu kan gitu. Ya disuruhnya kita sholat dulu kan supaya ya gitu. Karena kalau seandainya kita tawaf juga orang lagi sholat itu akan terjadi nabrak orang sholat lah gitu ya. Hal-hal yang negatif gitu Pak ya. Dan mengganggu juga kekhusyuan orang yang sholat gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Taib ya, maka selesailah kita membahas tentang pembahasan yang kedua, dalil wudu, kemudian atas siapa diwajibkan dan kapan diwajibkan. Baik ya. Kemudian masalah yang ketiga, ini yang terakhir Pak ya, mengingat waktu ya. Fi syurutihi, sekarang syarat ya berwudu. Ya. Ada nanti syarat sah wudu. Kalau seandainya tidak kita lakukan, wudu kita tidak sah. Ini penting kita mempelajari syarat sahnya berwudu itu. Jadi syarat itu apa artinya Pak? Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada pada sebuah ibadah yang apabila sengaja tidak kita lakukan, maka ibadah yang butuh syarat itu tidak sah. Itu syarat Pak ya. Beliau mengatakan di sini Pak ada ya 7 syarat wudu ya.
Yang pertama, wa yushtaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti. Disyaratkan, ini syarat ya, untuk sahnya wudu hal yang berikut ini. Yang pertama, al-islamu wal aqlu wat tamyizu fala yasihu minal kafiru walal majnuni wala yakunu mu'tabiran atau mu'tabaran ya, minas saghiri alladhi duna sinni tamyiz. Yang pertama syarat wudu itu Pak beragama Islam. Jadi orang kafir tidak sah. Kemudian termasuk syarat yang pertama ini berakal. Orang gila juga nggak sah. Kemudian tamyiz, artinya anaknya sudah mumayyiz. Kapan ya tamyiz itu Pak? Ketika anak sudah berusia 7 tahun. Ya ini sering kami sampaikan dalam pembahasan fikih Pak ya. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi menyuruh sahabat memerintahkan sholat anaknya ketika berusia 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'ah. Perintahkan anak kalian sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Lihat Pak, yang harus kita garis bawahi, umur anak kita yang 7 ini Pak, 7 tahun berdasarkan penanggalan Hijriah. Bukan penanggalan tahun Masehi. Karena seluruh ibadah dalam Islam ini yang terkait dengan tanggal, yang terkait dengan waktu gitu ya, selalu menggunakan penanggalan Hijriah. Tidak ada yang menggunakan penanggalan Masehi. Nah, contoh ada sunnah puasa pertengahan bulan. Itu bukan bulan ya Januari, Februari, Maret Pak ya. Itu adalah Muharram, Safar gitu ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula atau Jumadal Akhir atau Jumadal Akhir, Jumadal apa nama itu? Jumadal Ula atau Jumadal Akhirah. Kemudian apa Pak? Ya, Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian ya Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Harus apa gitu Pak ya? Dan harus ada tanggal Hijriah di rumah kita. Nah ini Pak. Jadi anak yang usia tamyiz itu Pak, ketika usianya itu sudah 7 tahun menurut perhitungan Hijriah. Harus tahu kita kapan tahun lahir anak kita menurut perhitungan Hijriah. Nah, sehingga kita tahu Pak ya, anak kita ini sudah mumayyiz atau belum. Kalau dalam penanggalan Hijriah anak kita sudah berusia 7 tahun, berarti anak kita sudah kita perintahkan untuk sholat itu. Kalau dia wudu sudah sah wudunya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Sehingga di sini beliau mengatakan fala yasi minal kafir, tidak sah sholat wudu itu dari orang kafir. Walal majnun, juga tidak sah bagi orang yang gila, orang yang nggak waras. Kalau ada orang yang gila wudu nggak sah wudunya Pak. Wala yakunu mu'tabaran minas saghir, dan juga tidak sah, tidak dianggap gitu ya dari anak kecil alladzi duna sinni tamyiz, yang belum menginjak usia tamyiz yaitu usia 7 tahun. Kemudian syarat yang kedua, baun, yang kedua an-niyatu, niat. Ya, li hadisi innamal a'malu binniyat, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat, ya. Wala yushra'u lil, Pak, tidak disyariatkan at-talaffuz biha, melafazkan niat itu Pak, nawaitu wudu'an gitu ya, tidak ada. Apa alasannya? Li adami subuti, karena tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya, tidak ada ketetapannya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi tidak pernah mengajarkan itu, tidak pernah mengamalkan juga. Nah, sahabat juga Pak, sahabat hebat-hebat agama Pak ya. Jangan kita bilang kita lebih hebat dari Abu Bakar, ya kan? Ya bohong kita gitu ya. Karena Abu Bakar ini belajar langsung dari Nabi. Orang yang paling pakar Islam itu adalah Nabi. Nabi saja yang paling hebat Pak. Kalah profesor fikih, itu tidak ada apa-apanya dengan ilmu Nabi. Ya, Nabi saja yang hebat, tidak pernah dia mengajarkan nawaitu wudu'an gitu ya. Nawaitu doa gitu ya. Nah, apa li raf'i hadatsil asghar gitu ya. Tidak ada Pak, tidak ada ajaran dari Nabi. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan yang bacaan seperti itu. Jadi macam mana baca niat Ustaz? Niat itu Pak jangan dibaca gitu. Niat itu dimantapkan di hati kita. Nah, misalkan kita nak sholat, hati kita, hadirkan hati kita, itu yang niat itu. Jangan langsung sholat Allahu Akbar. Sholat apa ya? Nah, itu karena orang tidak menghadirkan niat itu. Lupa pula deh Pak. Ini asar zuhur. Ada orang yang seperti itu Pak. Berarti cepat-cepat saja Pak. Kalau niat itu Pak, kita berhenti saja sejenak ya. Tafakur dulu hati kita. Ya kan? Nah, kemudian kita luruskan, kita camkan dalam hati kita, ya Allah, aku akan sholat zuhur 4 rakaat ya Allah. Karena engkau dalam hati nih Pak. Ya, ini karena engkau ya Allah,
bukan kena mertua saya ya. Ya kan, tidak ada apa dengan mertua, nak marah, tidak ada pun. Saya tidak mengharapkan pujian dari mertua gitu. Itu hati kita ikhlaskan Pak gitu ya. Termasuk kita pengajian ini Pak, kita datang ke rumah, ya Allah saya pengajian ini bukan nak komentar orang nak senang suka ya, lantak sono ya Allah, saya harap pahala Engkau ya Allah. Itu Pak niat kita. Itu dalam hati kita, itu motif kita ya, itu tujuan kita. Nah, itulah yang dikatakan niat itu Pak ya, itulah yang dikatakan dengan meluruskan niat. Bukan yang dibaca itu bukan niat Pak ya. Yang dibaca itu bukan niat, niat itu adalah yang di hati. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian syarat yang ketiga, al-ma'ut tahur, air yang suci lagi mensucikan. Nah, ini sudah kita bahas babul miyah ya, pada bab tentang air. Ya, jadi kalau ada air yang najis Pak, nggak bisa untuk wudu. Air yang terkontaminasi dengan benda najis atau air yang sudah hilang sifat keairannya. Contoh air ini Pak ya, yang sudah masuk zat-zat yang lain. Nah, contoh air teh, air kopi tidak boleh. Walaupun dia secara zatnya suci, namun dia tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari sifat keasliannya. Ya, sifat yang Allah ciptakan dengan itu kan gitu. Ya, lima taqaddama fil miyah, ini telah berlalu pembahasan tentang air. Ammal ma'un najis, adapun air najis, fala yasihul wudu bih, maka tidak sah berwudu dengannya. Kemudian syarat yang keempat, dal ya. Izalatu ma yumna'u usulul ma'i ilal basyarah, menghilangkan segala yang menghalangi sampainya air ke kulit kita. Contoh, ya kuku kena cat, ya kena kutek, ya harus dihilangkan kuteknya itu, karena kutek itu bisa menghalangi air ke kulit kuku. Karena kuku itu bagian dari tangan, tangan wajib dibasuh. Atau kena cat Pak, habis mengecat ya kan, nempel cat di kulit tangan kita. Rupanya menghalangi air. Beda nanti dengan inai. Kalau inai itu dia nyatu dengan kulit dia. Ya, dia hanya warna saja, dia mewarnai kulit saja, namun tidak menghalangi air ke kulit. Itu boleh. Tapi kalau cat ya atau benda-benda zat-zat yang lainnya Pak, hati-hati. Min syam'in, contohnya itu adalah dari lilin. Nah, kalau lilin ya Pak, bisa kena titik lilin kuku Bapak, langsung wudu, nasah wudu Bapak. Hilangkan lilin itu dulu, karena lilin itu menghalangi air ke kulit ya. Au ajinin, atau adonan, misalkan adonan apa, adonan kue lah gitu kan. Nah, kalau dia sudah melengket itu kan kering ya, itu juga menghalangi air ke kulit. Wa nahwihima, dan yang selainnya. Qatilail azafir, seperti kutek Pak, seperti perhiasan kuku wanita kutek gitu ya. Nah, ini juga katanya. Alladzi yu'rafu baina nisa'il yaum, yang dikenal oleh para wanita hari ini. Kemudian ya, yang keempat ya, maaf, yang kelima, ini ada 8 rupanya Pak. Ada 8. Al-istijmaru wal istinja'u 'inda wujudi sababiha lima taqaddama. Ya, jadi sebelum wudu itu Pak, kita beristijmar dulu. Menggunakan batu ini Pak ya, yang telah kita bahas ini ya. Minimal 3 batunya Pak, dan 3 kali. Awil istinja, kalau istinja dengan air. Ainda wujudi sebabnya, ketika ada sebabnya, lima taqaddama, sebagaimana telah berlalu pembahasannya. Jadi kalau kita berak, misal kencing Pak ya, jangan wudhu langsung kita Pak. Harus istinja dulu kita. Nah, setelah istinja ya, setelah kita suci ya kan, kita basuhkan dia lubang yang tempat dubur dan kubur, tempat keluar najis itu. Setelah kita sucikan baru kita berwudhu. Jangan Pak, ya kan belum istinja langsung wudu gitu. Jangan seperti itu ya. Harus istinja atau istijmar duluan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang keenam, al-muwalatu. Al-muwalah itu artinya Pak, ya harus tidak lama jedanya. Langsung dia. Maksudnya apa? Misalkan kita sedang membasuh tangan kanan Pak. Jangan sampai air di tangan kanan ini sudah kering, baru tangan kiri kita basuh. Ya kan, misalkan kita basuh tangan kanan, kita ngotak, kita Pak cerita saya kemarin pergi ke sana, lama kering Pak, itu artinya tidak mualah. Nah, kalau tidak mualah itu tidak sah Pak. Artinya jangan sampai kering anggota wudu yang ini, ya baru kita baca, enggak, harus cepat jedanya gitu. Jangan sampai ya tidak mualah. Mualah itu artinya seperti itu.
Kemudian yang ketujuh, tertib itu berurutan. Harus awalnya basuh tangan dulu gitu ya, kumur-kumur gitu, muka dulu. Jangan langsung aja cuci kaki dulu, bayang. Tidak tertib, tidak urutan, itu juga tidak sah. Harus tertib atau berurutan. Kemudian yang terakhir ya, ghuslu jami'il a'dha'il wajibi ghusluha ya. Membasuh seluruh anggota wajib. Kalau anggota wajib itu wajib untuk dibasuh. Nah, kalau seandainya nggak cukup air Pak ya, nggak cukup untuk kumur-kumur, enggak apa-apa, enggak kumur-kumur Pak ya. Asal jangan sampai enggak memasuki yang wajib itu muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Yang 4 anggota wudhu ini yang wajib ya Pak. Kalau kita punya air cuma 1 gelas ya kan, usahakan yang 4 itu terkena cucian atau terkena air. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kena mengingat waktu Pak ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dulu berkaitan dengan fikih berwudu ya. Sebelum kita tutup ya, mungkin ada di antara ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya. Iya. 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 Iya, kalau tayamum itu Bang, boleh dilakukan kalau yang pertama tidak mendapati air. Tapi kalau ada air, kalau nak beli ya Bang. Ya tayamum itu yang pertama memang tidak ada air Pak. Itu daerah tandus yang tidak bisa kita pinjam atau kita minta airnya. Kalau pinjam cuma mana balik ya. Kita minta air tidak bisa, dibeli pun tidak ada. Ya kan? Kemudian yang kedua ada air ya, namun kita sakit. Kalau kita menggunakan air, dokter mengatakan, Bapak sakit. Kalau Bapak berwudu dengan air, dipastikan menurut ilmu kami Bapak akan bertambah parah sakitnya. Boleh tayamum. Tapi kalau abang bilang airnya ada, tapi gimana Pak Ustadz, boleh kita beli? Ya beli Bang. Beli air aqua itu ya, atau inilah ya Aqua 8. Kalau aqua kan ada ininya ya, Aqua 8 BB lah ya, Aqua 8 atau Artes ya Pak. Boleh Bang, selama ada air tidak boleh kita tayamum. Kalau kita tidak berhalangan menggunakan, nggak sakit, ya kan, nggak ada alasan lain. Wajib kita berwudu gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, nah, hulul ya. 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 Iya. Iya. Kalau kita ngambil uang istri kita, punya istri kita, ya itu dihukumi kita mencuri lah gitu ya. Ya, bagaimana kalau kita niatnya baik ya Bang ya? Untuk sedekah, tetap kan ada hadis yang kita baca, wala sodakotan min hulul. Allah tidak akan menerima sedekah dengan harta yang didapat dengan tidak halal. Itu termasuk halal juga. Iya. Jadi bagaimana solusinya? Ya minta dihalalkan dulu. Beritahunya istrinya, Abi tadi diam-diam ngambil uang Mi. Ya kan? Tolong diikhlaskan Mi ya. Karena niat Abi kan baik juga untuk bersedekah atas nama Mi. Soalnya ada apa-apa lah Bang ya. Ya, berapa duitnya Bang? 1 M ya. Terkejut juga dia. Ya, kalau dia tidak ikhlas Pak, tetap kita wajib menggantinya. Tapi kalau duitnya 20.000, 50.000 ya biasa aja gitu Pak ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kira-kira seperti Bang. Jadi intinya itu Bang ya. Jadi intinya memang ya harus kita jelas untuk sedekah itu. Tidak boleh betul ya dengan harta yang haram, apalagi ya yang syubhat, apalagi yang haram gitu ya.
Yang syubhat saja kita tinggalkan, Bang ya. Itu tidak jelas ini halal atau haram, itu syubhat, Bang ya. Masih ragu kita. Bagaimana? Ya kita tinggalkan aja. Ya, harus yang jelas, Bang ya, kehalalannya itu. Baru akan mendatangkan ridho Allah. Kalau tidak tuh Bang, bahaya ya. Karena seperti jenis apa nama tuh Bang, yang orang barat itu, yang ada cerita orang barat itu, yang dia bersedekah namun dengan harta merampok itu dalam Islam ya tidak boleh itu ya. Ya, karena dalam Islam itu Bang harus jelas ya sumbernya. Harta itu jelas sumbernya, halal sumbernya, dan halal cara membelanjakannya, cara mengeluarkannya, cara mendapatkannya juga halal, cara membelanjakan juga halal. Barulah dikatakan harta yang halal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo Bang ya. Iya. 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 Iya, ya ini pertanyaan bagus Bang ya. Jadi memang kita harus menghindari percikan air itu. Makanya salah satu perkara yang dimakruhkan itu Bang, kencing di, kan dulu kita bahas ya, kekencing di arah hembusan angin. Jadi di zaman Nabi itu kan tinggal di daerah padang pasir ya kan, padang gurun gitu, gurun pasir ya, yang terkadang anginnya itu besar gitu ya. Maka Nabi melarang itu ya sahabat untuk kencing dia di arah angin itu, karena akan menerbangkan kencingnya itu dan terkena bagian tubuh kita. Jadi bagaimana ya, maka kita harus ya mencari atau kencing di tempat kencing yang agak luas ya. Kemudian yang ada gantungan celananya itu untuk menghindari kan, supaya celana kita nggak kena Bang ya. Iya. Dan kalau seandainya terkena gitu ya, kalau seandainya terkena itu cukup kita percikkan aja air Pak ya. Kita alirkan air dan kita ya gitu kan ya, apa kita peras airnya gitu. Tidak mesti kita atau tidak mengharuskan kita itu mengganti celana kita gitu. Cukup diairi air saja yang kira-kira yang terkena percikan itu Pak. Ya, demikian juga paha kita ya. Kalau paha kita kan gampang ya, masalahnya kalau pakaian, kalau paha kan tinggal kita siram aja kan. Nah, kalau pakaian Pak seperti itu juga. Iya. Sebagaimana itu dilakukan oleh sahabat juga Pak ya. Jadi memang ada sahabat itu Pak yang sering keluarnya, maaf ya agak vulgar, tapi itu disebutkan di dalam hadis ya, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib ya kan. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib itu dia curhat sama Nabi, dia mengatakan kuntu rajulan madzaan. Wahai Rasulullah, aku adalah laki-laki yang sering keluar mazi. Mazi itu apa Pak? Mazi itulah air ya kan, yang keluar, maaf ya, kalau sering ereksi. Jadi ini menunjukkan apa, sahabat Ali ini kuat memang dia. Ya kan? Karena memang ada memang Pak, seseorang itu syahwat itu kuat, ya kan? Walaupun dia nggak lihat apa kan, tiba-tiba aja kan benderanya berdiri kan gitu ya. Memang seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika keluar mazi saya dan terkena celana kan seperti itu? Maka disiram aja dengan air gitu ya. Karena mazi itu Pak dia najis ya, beda dengan mani. Kalau mani itu enggak, namun tetap kita cuci gitu ya. Walaupun dia enggak najis ya Bang ya, mani itu, namun dia menimbulkan ya bau yang kurang sedap juga. Ya kan? Nah, seperti baunya daun pandan ya Bang ya. Iya kan seperti itu ya. Iya, maka tetap juga harus dicuci Pak. Dan kalau mengering harus dikorek. Karena Ibunda Aisyah itu Pak pernah ya mengorek apa bekas mani yang mengering gitu. Dan ini diajarkan dalam agama kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mazi itu najis gitu. Nah, samalah dengan percikan ya. Kalau kita kena percikan itu Pak, ya kita siram saja
celana bagian celananya, kena nggak harus semuanya gitu. Yang kena aja, kemudian setelah itu kita peras airnya. Udah ya. Karena kalau air sudah mengairinya ya, sudah terairi dengan air, ya insya Allah sudah ya hilang atau dianggap terangkat najisnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya ya, boleh Bang ya. Iya. 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 Iya ya. Kalau kita tahu Bang ya, kalau kita tahu rumah kita itu akan dijadikan transaksi riba, jangan gitu. Kenapa? Karena sama dengan ini saya kiaskan aja ya. Ya, rumah kita mau disewa, kita tahu kayak untuk apa Pak Bapak sewa rumah saya buat jual beli poka. Nah, saya mau bikin ya kan. Saya mau bikin toko khusus miras, Pak ya. Mau enggak Bapak menjualnya? Enggak. Nah, padahal dalam Islam itu Pak riba itu ya lebih besar dosanya daripada miras. Walaupun sama-sama dosa besar. Tapi dosa besar riba itu di atas miras. Kenapa? Karena riba itu ya punya 70 pintu dosa. Yang paling ringannya adalah seorang laki-laki ya menzinai ibu kandungnya sendiri. Kalau pelaku ribanya laki-laki. Kalau pelaku ribanya cewek ya biasa saja. Berarti dia zina dengan ayahnya. Na'udzubillahi. Itu dosanya Pak, bukan main-main itu. Ya, maka tidak boleh ya. Kalau seandainya kita tahu kalau rumah kita itu ya akan dijadikan. Tapi kalau tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu, insyaallah apa kan orang-orangnya kan diam-diam deh. Dia tidak ada nyebut supaya tidak buat riba atau tidak buat tempat prostitusi rumah kita. Ada juga orang rupanya tempat kos-kos cewek-cewek malam. Jadi rumah kos kita digunakan itu kan tidak tahu gitu. Dia tidak ada ngomong. Insyaallah tidak berdosa kalau kita tidak tahu Pak. Tapi kalau kita lah tahu harus ada tindakan lagi Pak. Ya kita harus keluarkan itu. Tidak ada benar ini masa untuk tempat zina rumah saya kan itu contoh gitu Pak ya. Ya, wallahu alam bisawab Bang ya. Jadi jawabannya Bang kalau Abang tahu memang rumah kita akan digunakan untuk praktek riba, maka jangan. Ya wallahu taala alam bisawab. Memang berat Bang riba itu. Coba Bang baca ya hadis-hadis tentang ancaman riba itu, ngeri kita bacanya ya. Makanya tidak salah lagi Bang ya dalam Al-Qur'an itu kan Allah mengumumkan peperangan. Ya kan? Apabila manusia itu ya kan dalam Al-Qur'an ya Bang ya tidak berhenti dari riba, maka umumkanlah peperangan dengan Allah. Fa'dhanu biharbin minallah, itu dalam Al-Qur'an ya Bang ya. Iya. Ini luar biasa sekali kan Allah mengajak perang itu ya. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 289 kan seperti itu. Fa illam taf'alu, apabila mereka tidak melakukan, artinya tidak berhenti dari riba itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tidak hanya perang dengan Allah, ternyata orang pelaku riba itu ya diajak, diumumkan oleh Allah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Lihat Pak, yang melawan kita itu, yang kita lawan itu Allah dan Rasul. Bahaya betul riba itu Pak. Jangan dianggap remeh, kenapa pola gitu ya. Ya kan banyak duitnya Ustaz, dan jangan Pak. Ya duit itu hanya di dunia Pak ya. Kita hidup itu kan untuk ibadah ya, bukan untuk ngumpul duit yang tidak seberapa. Ya, walaupun pelaku riba sehari gajinya 1 T Pak, ini tidak akan ada apa-apanya dengan ancaman Allah. Allah ngajak perang, Rasul ngajak perang kita juga. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu, berbahaya. Ayat 289 Al-Baqarah 289.
Ya Bang ya, Al-Baqarah 289. Ya Allah alam bisawab. Ya, jadi sudah dapat Bang ayatnya Bang? Iya, coba Bang bacakan ya untuk pelajaran bagi kita. Oh, belum ya? Oh iya. 289 Bang ya? Iya, Al-Baqarah 289 ya. Hah? Bentar Bang ya. Iya, salah ngomong. Al-Baqarah 279. 279 salah ngomong ya. Maaf. Soalnya 8 dengan 27 Bang gitu ya. Cuma baliknya beda. 279 ya. Ya. Mohon maaf ya. Karena huruf Arab 7 dan 8 itu hampir sama. Cuman terbalik juga ya. Nah, itu yang sama beda ya. 279 Bang. Ya, coba baca terjemahannya ya. Silakan Bang. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka bukanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tidak melaksanakan itu terkait ayat di sebelumnya. Berhenti dari riba. Ya. Lanjut Bang. Jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok kamu tidak dapat sedih, merugikan dan tidak disedih. Iya, kalau orang yang tobat dari riba, maka Allah menerima tobatnya gitu ya. Dan kalau dia kayak lintah darat itu kan dia punya modal, maka ambil modalnya aja. Yang keuntungan ribanya buang gitu ya. Ada ijtihad ulama ya, boleh digunakan untuk kayak buat WC umum, jalan umum gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi Bang? Ya, kalau tidak ada lagi ya, karena mengingat waktu, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.